Hai guys, selamat datang di channel saya. Di video ini saya memperlihatkan cara penggantian baterai iPhone XS Max dengan keterangan baterai health itu tetap 100% guys, tidak servis lagi. Ini adalah komponen baterai BMS atau baterai management system dari baterai bawaannya guys. Ini saya tidak tidak video tadi karena saya lupa pada saat pelepasan pertama. Dan ini adalah baterai penggantinya ya guys, dan rencana saya replace atau mengganti BMS baterai ini dengan komponen BMS baterai bawaannya guys, baterai manajemen sistemnya. Nah, ini kebetulan di iPhone XS Max ini baterainya double, sehingga yang langkah awal itu saya melepas di bagian bawahnya dulu guys. Di bagian baterai bawahnya itu ada dua kaki. Waktu pelepasan sih, waktu pertama saya menggunakan pisau. Maksudnya saya gunting dulu di kedua kakinya itu antara komponen BMS dengan baterai. Saya gunting kedua kakinya dulu. Setelah itu saya gunting lagi di bagian komponen baterai atasnya dua kaki juga guys. Nah, setelah itu saya lepas menggunakan pisau. Saya tidak melepas menggunakan solder karena saya menjaga agar komponen BMS bawaannya itu tidak rusak guys. Karena komponen BMS itu rentang sensitif rusak ketika dia dapat suhu yang tinggi. Jadi saya melepasnya itu antara plat dan komponen BMS-nya itu menggunakan pisau. Saya iris-iris saja sampai putus. Oke, ini untuk di baterai penggantinya. Melepasnya ini saya menggunakan solder saja karena saya tidak membutuhkan komponen BMS baterai ini. Yang saya butuhkan adalah komponen sel baterainya. Nah, untuk melepasnya ini saya menggunakan solder dan sedikit timah untuk meleburkan sehingga plat besi ini, plat nikel ini bisa lepas dari komponen BMS baterai yang ini. Oke guys, ini saya sudah lepas semua di 4 kakinya. Nah, ini adalah komponen BMS baterai bawaannya. Jadi modelnya seperti ini untuk di iPhone XS Max. Untuk pada saat penggantiannya ini saya di awalannya itu saya menyolder di bagian atasnya dulu, bukan di bagian bawahnya. Ini saya beri sedikit flux untuk merapikan peleburan pada saat peleburan timah. Oh iya guys, sebenarnya sih trik ini pernah dan selalu saya gunakan ketika saya mendapatkan sebuah baterai baru yang dimana komponen BMS-nya itu bermasalah. Saya ganti dengan komponen BMS yang lain yang masih bagus, dimana baterainya itu sudah soak. Sebenarnya ini sudah sangat ampuh ya guys. Ketika kita menggunakan teknik solder ini ya guys. Yang penting kita berhati-hati. Ada sih teknik lain yang memakai tools yang namanya las titik ya namanya guys. Sehingga ketika kita tidak bisa menyolder di bagian ujung yang termakan solder, kita sisa putus saja di bagian platnya. Kalau kita ingin menyambung pakai tools las titik itu guys. Tetapi bagi kalian yang tidak punya alat yang las titik itu, kalian bisa menggunakan teknik yang seperti yang saya lakukan ini guys. Ini sangat ampuh, sering saya gunakan.
Sebenarnya sebenarnya sih penggantian baterai iPhone XX sampai iPhone 12 ini sangat ribet ya guys. Istilahnya menambah pekerjaan guys. Selain kita mengganti, ya kita harus cabut dulu BMS yang bawaannya dan kita pindahkan ke baterai penggantinya guys. Ya lumayan lah, ini makan waktu sekitar 20 menitan, 20 menit karena kan kita harus berhati-hati pada saat melepaskan komponen BMS bawaannya dari baterai yang awalnya itu. Yang kita harus hati-hati itu ya guys. Nah, untuk selebihnya, untuk pemasangan ini kita harus menggunakan suhu yang cukup rendah ya guys, agar kita menjaga komponen BMS bawaannya ini tidak rusak. Sebenarnya sih BMS komponen bawaan BMS ini rentan rusak kalau suhu solder yang kita gunakan itu sangat panas sekali. Jadi berhati-hati saat pemasangan saja guys. Gunakan saja dengan suhu yang rendah, dimana yang bisa meleburkan timah pada saat pemasangan guys. Nah, ini di bagian atasnya sudah saya pasang, sisa di bagian bawahnya cukup. Sebenarnya untuk di double baterai ini cukup merepotkan karena yang harus kita solder itu, yang kita sambung itu ada 4 kaki guys. Jadi kita harus jaga agar keempat kaki ini bisa tersambung dengan bagus, dengan sempurna, tanpa kendala. Untuk sistem ini sih berlaku dari iPhone XX sampai iPhone 12. Sebenarnya sih nilai positif dari penggantian BMS ini bagus ya guys, karena baterai manajemen sistem original itu lebih bagus dibandingkan baterai manajemen sistem pengganti ya guys. Baterai manajemen yang bukan original maksudnya, karena beda BMS itu sangat berpengaruh sekali pada tingkat kesehatan baterai. Coba saja perhatikan pada baterai yang menggunakan BMS yang bukan original, itu baterainya pasti biasanya cepat kembung guys, cepat kembung. Sedangkan ketika kalian menggunakan baterai manajemen sistem original atau copotan dari original, kalian bisa perhatikan itu baterainya tidak cepat kembung guys, karena sistem arus dan tegangannya itu sangat sempurna sekali ketika kita menggunakan BMS original. Nah, ini sudah saya pasang di kedua kaki bagian bawah baterainya. Saya sisa merapihkan karena sempat kena solder di bagian plastiknya itu guys. Dan saya tetap menggunakan isolasi bawaannya saja ya guys, karena perekatnya masih bagus, saya rasa masih bagus. Dan kalau bawahnya kan warnanya tetap hitam. Nah, ini sebelum kita pasang ke handphone, kita harus reset hitungannya dari 0 dulu guys. Itu mulai dari cycle count-nya. Ini kalian bisa lihat cycle count-nya ada 1200 lebih. Nah, ini sudah terreset cycle count-nya menjadi 0, dan kita reset battery health-nya menjadi 100% guys. Menjadi 100%. Ini repair success-nya full, maksudnya resetnya ini kembali ke 0. Nah, sebelum kita pasang baterai yang sudah kita modif, kita clearkan dulu, hapus dulu data baterai yang sebelumnya menggunakan baterai yang lain dulu guys. Yang baterai yang lain dulu. Sebenarnya sih bisa langsung dipasang baterai yang sudah kita modifikasi itu, tetapi dia butuh waktu beberapa menit untuk dia load agar baterai health-nya itu kembali menjadi 100%. Ini sih masalah sistem
load saja. Tapi ini saya untuk mempercepat waktu, saya memancing baterai lain dulu agar data baterai yang sebelumnya itu terhapus ya guys, terhapus. Kalian pancing-pancing seperti ini saja sampai muncul tanda baterai service. Nah, ini saya akan memasang baterai yang sudah saya modifikasi, yang dimana BMS-nya sudah diganti dengan BMS original bawaannya guys. Ini saya nyalakan, ini langsung terbaca ya guys, langsung terbaca baterai health-nya menjadi 100%. Dan ingat ya guys, kalian harus reset dulu di alat Qianli, iCopy Qianli dulu. Karena kalian tidak mereset, itu tidak akan kembali, hitungannya tidak akan kembali 0 atau baterai health-nya tidak 100%. Nah, ini baterai, saya memperlihatkan kondisi baterainya, kesehatan baterai. Kalian bisa lihat ini 100% ya guys. Oke guys, selamat mencoba. Jangan lupa klik like, share, subscribe guys. Thank you guys.